Kids, good morning. Dengan Media hari ini, kalian sudah siap dengar cerita? Oke, good job. Judul cerita kita hari ini adalah Kematian Musa. Ayatnya terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh bangsa Israel. Berkatalah Musa kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan aku tidak sekuat dulu. Dan Tuhan juga berfirman kepadaku bahwa sungai Yordan ini tidak akan aku seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu." Setelah berkata demikian, kemudian Musa memanggil Yosua. Musa menyampaikan bahwa Yosua akan bertugas menggantikan dia memimpin bangsa Israel. Karena Tuhan menginginkan Musa untuk beristirahat. Musa sudah cukup usia untuk memimpin bangsa Israel dan sekarang ganti tugas Yosua lah yang akan memimpin bangsa itu. Musa berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Setelah Musa berbicara dengan Yosua, maka Musa pun menulis kitab Taurat. Setelah dia selesai menulis kitab itu, dia pun menghadap kepada Bani Lewi, yaitu imam-imam yang bertugas melayani di dalam bait suci. Musa pun berkata kepada mereka, "Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Demikianlah Musa berpesan kepada bangsa itu. Setelah dia selesai berpesan, maka Musa pun memenuhi perintah Tuhan untuk menaiki Gunung Nebo. Musa berjalan mendaki Gunung Nebo itu dan sampailah dia di atas puncak Gunung Nebo, yaitu di atas Bukit Pisgah. Di sana Tuhan membentangkan pemandangan tentang negeri Kanaan. Tuhan berkata bahwa Musa tidak dapat memasuki negeri itu. Tuhan berkata bahwa itulah negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. "Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, Musa. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Musa pun sangat bersyukur karena meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung negeri Kanaan itu, tetapi Tuhan mengizinkan dia melihat bahwa negeri itu adalah negeri terbaik yang Tuhan akan janjikan untuk diberikan kepada orang Israel. Maka matilah Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dia dikuburkan oleh Tuhan sendiri di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini, anak-anak.
Ketika Musa meninggal, maka seluruh bangsa Israel bersedih dan berkabung selama 30 hari. Setelah masa berkabung itu selesai, maka Yosua pun memenuhi panggilan Tuhan untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin orang Israel. Dan Yosua pun menjadi orang yang takut akan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Allah. Pelajaran yang kita bisa dapatkan hari ini adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini. Tuhan, kami berjanji untuk selalu mengandalkan Tuhan dan setia menuruti semua yang Tuhan perintahkan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya hari ini kami boleh berkenan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.